Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan ya, Kaisang klaim bahwa sudah menjatuhi atau jatuhi sanksi pendisiplinan kepada Ade Armando ya. Kalau hanya traktir sana sini bukan pendisiplinan mereka begitu ya, kurang tegas lah. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kok semakin lucu ya atas pimpinan Kaisang sebagai menjadi ketua umum begitu kan ya. Masa sanksinya hanya menraktir orang begitu kan ya. Itu sanksi ringan katanya. Sanksi kedua mungkin berupa apa? Sanksi ketiga mungkin berupa pemecatan dan sebagainya ya. Tapi dengan bertemunya Kaisang dengan Puan itu sudah menemukan titik temu bahwa seolah-olah begitu kan ya, bahwa ya bisa saja PSI itu ditawari dengan berbagai hal sehingga harus mau bergabung kepada ya PDIP begitu dengan koalisi ya untuk mengusung Pak Ganjar. Apakah seperti itu begitu? Bisa saja ini dimainkan oleh Pak Jokowi terlebih dahulu untuk berdekati ya Ganjar terlebih dahulu atau Puan terlebih dahulu, tapi toh pada hakikatnya ingin mendukung Pak Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu. Kita lihat saja, Kaisang klaim sudah jatuhi sanksi pendisiplinan ke Ade Armando ya. Dari seperti ini kan sudah dilihat mereka bahwa apakah benar pendisiplinan itu benar murni dari partai begitu ya. Astagfirullah Mas Kaisang kok tega banget ya. Apakah hukuman harus seberat ini hanya gara-gara saya menyerang PDIP katanya ya. Pindah ke Gerindra aja ya ini. Saya turut bersimpati Om ya ini. Maka sujudnya sembahlah ketua umum ya katanya begitu ya si PSI. Ya saya rasa hal-hal seperti itu bukan pendisiplinan begitu ya. Bagaimana pendisiplinan tapi disuruh traktir orang begitu ya. Bang, lu gabung Partai Umat aja bang katanya begitu, biar dipilih. Santai bang ya, partai kan banyak buat rame-rame doang, penggembira anggap aja ya buat lucu-lucuan, menghibur kok begitu ya katanya ya. Traktir mie ayam 1 DPP PSI ya bang, Mas Kaisang ya pasti juga mau ya. Katanya sih ya boleh menunya sebagai sanksi tersebut ditegakkan ya. Apa maksudnya begitu? Kok sanksi seperti ini begitu ya? Caleg begini amat prestasinya katanya begitu ya. Ya di gasting saya, see you Ade Armando ya. Tiada hari untuk jelek-jelekin PD Perjuangan ya. Katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi saya melihat memandang apa yang dilakukan narasi-narasi Ade Armando itu benarnya juga begitu kan ya. Kenapa PDIP selama ini begitu kan ya seolah-olah membiarkan Pak Ganjar begitu kan ya untuk menjadi ya presiden yang kemudian yang dianggap bahwa karena pada hakikatnya katanya Pak Ganjar itu katanya begitu lebih kuat daripada PDIP. Katanya begitu di masyarakat. Trustnya ya maksudnya trustnya begitu. Tapi menurut saya pribadi kalau tanpa PDIP tidak mungkin Ganjar sehebat ini. Kan begitu ya logikanya begitu. Ya katanya begitu. Tetapi kalau kita melihat apa yang di narasi-narasi Ade Armando, mengapa dia mengkritik PDIP? Karena tidak ingin citra Pak Ganjar turun katanya begitu. Jadi apakah ini lalu kemudian karena hanya mengkritik PDIP lalu kemudian memberikan disiplin begitu kan? Justru PSI lah yang kemudian begitu kalau ada orang 100 orang aja seperti Ade Armando di tubuh PSI ini ada kemajuan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Dan kebebasan berdemokrasi ya sah-sah aja begitu kan. Ya pada akhirnya kan banyak sekali pro dan kontra hari ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi apa yang disampaikan dari netizen ini begitu bisa benar juga begitu ya. Ya mending pindah partai aja begitu. Ngapain sih ya berada di partai PSI ujung-ujungnya nanti di parlemen tidak masuk juga begitu ya. Mending gabung PKS aja mendingan di situ begitu ya. Keren sanksinya anak muda banget disuruh neraktir ya. Dihukum apa Om? Kalau disuruh push up ya, lari-lari atau ya bagus buat kesehatan. Gimana disiplin gimana begitu kan ya. Sebagai dengan contoh seperti itu kan tidak tegas sebenarnya. Kalau pendisiplinannya itu keras mereka begitu kan. Surat teguran ya. Teguran 1 SP1 berapa begitu kan ya. Apakah ini menunggu sanksi Jokowi? Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Wajar. Inilah demokrasi kita begitu. Banyak pro, banyak kontra begitu. Tapi pada hakikatnya yaitu adalah satu tujuan. Kira-kira seperti itu begitu. Ini Kaisang mengatakan klaim ya sudah jatuhi sanksi pendisiplinan kepada Ade Armando. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep mengklaim sudah memberikan sanksi kepada sejumlah kader partainya termasuk Ade Armando yang dianggap telah bikin gaduh dan mencela parpol lain.
Untuk sementara kita Bang ya suruh Bang Ade Armando untuk traktir kita DPP ya. Bahkan itu sanksi pertama. Ya, jangan sampai ada sanksi kedua, kata Kaisang ya di kantor P3 Muhammadiyah, PP Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Bahkan sanksi tersebut kata Kaisang sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Selain Ade Armando, ada beberapa kader lain di partainya yang dikenal pendisiplinannya. Bahkan di satu sisi mengatakan sebelumnya Kaisang menjadi ketua umum PSI PDIP ya dengan PSI sempat ya terlibat saling sindir begitu. Jelas mereka begitu tidak menemukan titik temu begitu kan. Artinya apa? Ya, kalau kita melihat hal-hal seperti ini bisa saja apa yang dilakukan oleh Kaisang begitu kan, bagaimana untuk mempersatukan itu begitu ya, biar tidak kelihatan bermusuhan seolah-olah mendukung Pak Prabowo. Apakah seperti itu begitu? Sudah jelas mereka begitu kan ya. Kita lihat saja narasi-narasi mereka ini. Sebelumnya Kaisang menjadi ketua umum PSI PDIP dengan PSI sempat terlibat saling sindir. Semuanya ini bermula pada politikus PSI Ade Armando mengaku mendapat info bakal capres Ganjar Pranowo telah menaikkan kontrak politik dengan PDIP. Bahkan salah satu poin kontrak yang disebut oleh Ade Armando adalah jika Ganjar terpilih jadi presiden maka jajaran kabinetnya akan ditentukan oleh PDIP. Ade meminta kabar untuk segera diklarifikasi. Omongannya Ade Armando itu mendapatkan respon dari Ketua DPP PDIP Syahid Abdullah. Ia menyebutkan PSI merupakan partai kecil pengganggu. Menurut PSI tengah mencari perhatian publik dengan mengganggu PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu di 2019. Tak tinggal diam. Ade pun kembali menyentil PDIP dengan menyebutkan popularitas Ganjar selama ini bukanlah peran dari PDIP, melainkan relawan. Kaisang pada hari Kamis itu menyatakan bahwa kemarin mengaku telah meminta maaf ya katanya begitu ya kepada Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani yang meminta maaf kepada Puan karena sejumlah kader PSI disebut-sebut sempat mencela PDIP. Bahkan yang menyampaikan itu yang pertemuan selama kurang lebih dari 2 jam dan Puan dia di Ombe Cafe ya. Bahkan Kaisang mengatakan pemilu di 2004 harus dijalankan dengan santun tanpa menyerang. Wow. Gimana begitu kan ya? Ya kalau dulu gimana melihat PSI yang menyerang Anies Baswedan, menyerang lawan-lawan mereka begitu kan. Gimana kalau melihat itu begitu kan ya? Kok sekarang ya Kaisang ya menelan ludahnya sendiri begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba bayangkan, seperti Giri mengkritik habis-habisan dulu kepada Anies Baswedan. Si Uki mereka begitu. Bagaimana mereka begitu ya? Apakah seperti itu begitu kan? Apakah hanya ini berlaku kepada PDIP yang kemudian tidak boleh dikritik? Kalau lawan-lawan mereka sering mengkritik seperti Anies Baswedan dikritik habis-habisan. Sampai hari ini kenapa tidak diberikan sanksi di situ begitu kan? Artinya kan sudah lihat mereka begitu. Kalau ke PDIP ya harus minta maaf sinilah, harus itu dan sebagainya begitu. Kenapa? Kenapa Anies Baswedan tidak minta maaf kepada Anies Baswedan begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Sayang seribu sayang pendisiplinan itu hanya ya menurut saya pribadi tidak masuk akal begitu, hanya mentraktir seperti itu bukan pendisiplinan begitu. Pendisiplinan itu berikan teguran mereka begitu kan, berupa surat apa kayak begitu kan ya, itu baru teguran di situ. Kalau pendisiplinan ya gimana begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.